ini untuk tidak kalian itu supaya agama ini tidak mengecewakanmu, supaya kamu tidak terombang-ambing oleh agama. Takbir. Kalau kamu ditakdirkan sebagai orang bodoh tentang agama, maka janganlah kamu fanatik dengan figur satu orang saja, tetapi kamu ambil ilmunya dan kamu amalkan. Begitu. Jika kamu terlahir sudah kepalang tanggung berbuat dosa, maka kamu harus mengambil ilmu dan mengamalkannya. Jangan pedulikan kehidupan yang memang nyata. Ini adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang kambing. Fitnah Dajjal itu bukan tertentu pada sosok. Jangan nangis. Fitnah Dajjal itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kalian, yang berpaling dari agama. Apapun bentuknya, meskipun itu sebuah HP, kalau kamu itu berpaling dari agama, maka itulah Dajjal sesungguhnya. Cut. Ya. Ada tamu, diam suruh narasi. Udah capek gua. Terima kasih. Diam, suruh narasi, diam. Setelah saya evaluasi ada tadi, tamu. Ya kan, ternyata Bindoro di situ mengatakan bahwa kita harus mendiri Wahabi. Saya nggak setuju. Karena Wahabi katanya Wahabi itu adalah lebih semangat dalam beragama. Keliru. Dia itu adalah monoton, sering-sering mengafirkan. Itu aja. Nggak boleh. Betul. Gua udah bilang lu kok, ada tertentu, ada kasus-kasus tertentu Wahabi Salafi ini bengkok dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tentang semangat beragamanya itu tinggi sekali, begitu. Salah. Yang semangat itu dalam beragama itu NU. Karena apa saya katakan gitu, NU dengan Muhammadiyah, karena NU itu tawasid. Artinya itu masih mau memandang ilmu pengetahuan. Betul. Dan dia itu bukan hanya untuk langsung untuk menfokuskan atau langsung menciptakan hal yang dipastikan, tapi dia itu mau berpikir lebih jelas, lebih maju dan lebih realistis. Itu namanya tawasud. Gitu loh, Bindoro. Cuma kalau dari golongan yang lain NU itu lebih menekankan hurufat. Itu aja sebenarnya. Pada intinya ke situ. Nah, sedangkan orang yang tidak mau belajar, yang orang NU itu akhirnya condong kepada hurufat. Terlalu banyak yang meyakini. Itu aja. Gua akan bilang lu kok, supaya kamu itu tidak diambil diambil itu manfaat atau dibohongi oleh orang, maka kamu jadilah Wahabi. Kalau gua tidak tertempu pada satu figur apapun. Itulah kebaikan dari saudara kita yang dari Salafi. Salah itu salah kamu. Bisa transfer 16 juta ke Kori itu karena apa lu kok coba? Itu dikarenakan dia itu melihat Kori itu terlalu banyak mengeluarkan dalil-dalil keilmuan. Jadi dia percaya. Bukan percaya kepada Korinya. Karena dia itu membuat tertipu oleh agama hingga tidak menggunakan akal sehatnya. Orang kitab belum dicetak kok sudah transfer. Itu akal sehatnya di mana? Iya, itu bukan akal sehat Bintoro, karena dia itu memandang ilmu itu lebih penting daripada uang kita itu. Di situ bukan masalah tipu menipunya, bukan itu.
Tapi kawan-kawan itu memandang tentang keilmuannya. Ya itu makanya gua bilang jadilah Wahabi yang disiplin tentang itu. Dia tidak mau membeli kalau tidak real. Itu kan namanya membeli dalam kucing dalam karung namanya. Salah. Qad juribat baina anami tilawah aida wal halang fil uqadi wal safar ngawas jeneng ngan pahlawan ahli badar bukti hasiatna dicanda kerliar. Mantap. Keren. Ini tanda-tanda bahwasanya adalah orang-orang Nusantara ketika mau belajar dan mau berjuang. Inilah buktinya bahwanya tembang pun menjadi suatu ajaran yang bisa menunjukkan suatu jalan kebenaran. Dan itu diambil dari sumber-sumber yang valid dari para ulama-ulama terdahulu yang memang fikoh dalam keilmuannya, ya kan? Karena al ulama warasatul anbiya itu loh, bukan nasab. No, apa cara awak mau wis luka? Betul. Jadi semua yang disampaikan Bindoro itu memang benar, akan tapi perlu dievaluasi kawan-kawan agar supaya kita itu tidak tersesat. Jangan malu ketika kita tidak tahu, bertanyalah. Semakin banyak bertanya tentang ketidaktahuan kita, maka kita akan menjadi orang yang tahu. Betul. Dan kita tidak akan tersesat karena tidak punya malu. Orang yang salah adalah orang yang malu dalam bertanya. Ya kan? Berarti dia itu tidak punya malu pada dirinya. Nah, kalau yang ditanyain itu bisu bagaimana? Ya santap congore. Begini teman-teman ya, dua orang tua ya teman-teman, boleh kan menasihati kalian. Boleh Bindoro. Iya, waktu kan udah 100 tahun lebih umur gua no ya kan. Gua Wah, bohong Bohong itu, padahal masih muda. Gua paranin lo ke randu gue kemana tuh, ke Kali Baru, ntar gua tabok-tabokin lo. Orang tua deh kan dibuat mainan ya kan lo kok. Iya betul. bohong atau umur 100 tahun. Gua saksi sejarah Dargong, kalau lu gak terima gimana? Bindoro tuh udah 125 tahun umurnya. Nah, betul mano. Gua dulu berjuang di Surabaya. Gimana? Nah loh, cucunya belain. Dia yang menyobak bendera Belanda menjadi bendera. Betul. Cucunya belain. Yang nyobek bendera itu bukan Bindoro tapi Bung Tomo. Kalau Bindoro mah diem gitu loh. Bindoro di bawah, dia menyunggul ya. Naik itu. Betul. Kalau Bindoro salah naik. Bukan menyobek merah putih, menyobek istrinya. Loh. Betul. Jelas Bindoro itu saksi sejarah atau pelaku sejarah. Iya. Pelaku sejarah. Betul. Bendera Belanda. Saya Ya, betul. pelaku sejarah. Bindoro yang penting gue mah dinikahi, gue dukung. Nah, betul. Betul. Kata orang barat dalam pepatah barat mengatakan experience is the best teacher, ya kan? Adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Terbaik. Gitu ya. Betul.
Jadi saya sebagai orang tua yang paling tua di antara kalian, tidak akan terombang-ambing dengan sesuatu apapun. Apa bentuk, apa kamuflase seseorang untuk mengkelabui kita. Saya sudah tahu dari sejak kamuflasenya. Artinya saya tahu lebih dulu. Triknya sudah saya makan. Begitu teman-teman. Maka kita itu kalau mau selamat dunia akhirat, kuncinya cuma enggak seorang Khabib pun bisa menolong kita, tetapi kelakuan kita sesuai dengan ajaran-ajaran yang Nabi kita. Hadis sudah terang menyatakan bahwasanya kalau kita berperilaku bagus, maka surgalah tempat kita. Berpedoman dari situ saja saya menyimpulkan kenapa orang susah-susah untuk menuju surga, sedangkan Nabi sudah bicara jelas tentang itu. Jalannya sudah dipastikan dengan kita itu berbuat baik. Tidak perlu kita itu meniru siapapun. Tetapi jelaskan langkah kita. Jelaskan kepada orang di sekitar kita bahwa kita itu orang baik. Berperilakulah tetangga kalian semua. Dan jangan sampai tetangga kalian itu merasa terpojokkan atau merasa terpojokkan oleh mulut-mulut kita. Dan itulah nantinya surga otomatis didapat. Begitu teman-teman. Kalian itu selalu beralaskan surga hingga bisa ditipu oleh orang lain. Begitu. Sementara surga itu jalannya itu mudah sekali teman-teman. Saatnya sholat maka kita sholat, ya kan. Kalau kita kaya bersedekah dan juga membayar zakat. Kalau kita punya duit lagi kita naik haji. Itulah cuma itu di rumus itulah kita bisa dapatkan surga. Bukan ikut kiai ataupun ikut Habib. Begitulah yang saya tegaskan pada hari ini. Karena keluarga saya dan anak-anak saya sudah datang, maka saya mute dulu. Begitu, terima kasih. Jangan kenceng-kenceng Bindoro. Jangan kenceng-kenceng. Jadi kesimpulannya gini kawan-kawan ya, arti Torot. bila mana ya kan? Nabi Muhammad itu adalah suatu mu'jizatul hasanah, ya kan, sebagai contoh untuk kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencontoh seorang yang bagus, tapi kita harus mengambil sesuatu yang bagus daripada contoh itu. Itu artinya undur makilah wala tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikannya dan jangan engkau melihat siapa yang menyampaikannya. Jadi harus itu yang kita bagian standar. Selama itu adalah tidak keluar daripada akidah dan syariat atau keilmuan yang dilantunkan oleh Rasulullah, ya, yang sebagaimana yang disebut sebagai hadis dan Al-Quran yang sebagai kalamullah. Itu aja, cukup simpel masuk jalan ke surga itu. Banyak yang gratis. Kalau masuk jalan masuk ke neraka. Murah ke surga loh Bindoro daripada biaya ke neraka. Nah, kalau biaya ke neraka itu sangat mahal. Ya kan? Sedikit-sedikit dia bilang, buat kita, buat saya, untuk Rasulullah 100 juta. Itu bukan buat mainan. Rasulullah bukan buat mainan. Itu sudah dijabarkan oleh Kiai Loko. Itu penjabaran oleh Kiai Loko. Itu sudah disarahi oleh Kiai Loko, teman-teman. Begitulah maksud saya tadi. Itu loh. Mantap. Tadi Bindoro ini membakar semangat pejuang ini luar biasa. Wow, dari tadi. Ini dia termasuk andalan saya ini, salah satu daripada intelijen saya ini. Bindoro itu saya loh.
Ngakan, bojen ngakan, lapar, tedung bah. Kalau setiap bernarasi tidak ada yang tidak penting. Yang beliau sampaikan selalu hal penting. Tidak seperti si Skin ini, dia enggak hal-hal yang tidak penting, tidak perlu disampaikan. Betul. Ya, yang tersinggung. Betul. Karena gitu. Gunakanlah kalimat-kalimat yang bermanfaat, yang membakar semangat. Dargo sekarang, Dargo yang udah sholat. Dargo sekarang saya ingin tahu bagaimana cara menyampaikan narasinya dengan sesuatu yang menimbulkan manfaatan kepada orang lain dan nanti akan diamalkan oleh orang lain. Coba ingin tahu aku. Yang kaentos duk noai. Lek entot dituna yo. Ya. Lo kok dendam ngono Bintoro rek. Aduh. Begini, saudara-saudariku yang saya cintai. Pertama itu kita harus bermanfaat pada keluarga dan lingkungan kita dulu. Ya toh? Betul. Yang nomor 2, kita harus bermanfaat kepada desa, kecamatan, kabupaten, sampai nasional. Itu saudaraku. Dengan apa? Dengan cara bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia yang besar. Bangsa Indonesia yang tidak pernah bisa ditipu dan diganti ideologinya. Begitu. Dengan cara apa? Kita harus mengajarkan kepada anak cucu kita nantinya, mulai dari sekarang, bahwa ideologi kita adalah tetap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum kita untuk bertindak. Kita adalah penerus pelaku sejarah, bukan pelaku sejarah karena saya umurnya masih 53. Ya kalau Bintoro sudah mau uzur. Kalau saya adalah penerus pelaku sejarah yang dapat wasiat dan bimbingan langsung daripada kakek nenek moyang saya bahwa negara ini bukan mendapat kemerdekaan itu secara gratis, saudara-saudari. Makanya kalau ada bangsa-bangsa lain yang mau masuk ke Indonesia hanya ingin duduk ongkang-ongkang kaki, minum kopi, makan roti, maunya kakinya suruh sembah kepada kita. Sebentar dulu, saudara-saudari, sebentar dulu. Kita punya otak, kita punya perasaan, kita punya adab dan ilmu. Itu saudara-saudari. Buat apa Betul. kita menjadi budak negara lain dari bangsa lain kalau kita masih bisa berdiri tegak? Yang tegak itu yang mana saya juga tidak tahu. Terima kasih saudari-saudari. Lanjutkan. Mantap, lumayan bagus ini Bintoro. Termasuk dapat nilai 60 lah. Untuk ngono sing ngake awe sampai keringetan swita kon dobol. Betul. Masih ingat di antara dai-dai mereka itu bilang kita itu tidak perlu alim-alim ya kan. Ulama Hadramaut itu tidak alim-alim begitu kan. Kita cuma bisa menjaga adab saja katanya begitu. Itu tidak betul. Itu bukan apa tuh namanya hasabah kita. Itu bukan hasabah dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita mengajarkan ilmu. Makanya Gus Baha itu berbeda pendapat tentang hal ini, tentang adab dikedepankan dari ilmu. Itu paling 15 nih. Adab. Tetapi ilmu lah yang dikedepankan. Kalau orang berilmu maka dia akan beradab. Betul itu. Saya Setuju dengan Bintoro. Saya izin dulu. Saya izin untuk ke belakang dulu. Saya mau mandi dulu. Izin saya parkun dulu ya. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih Bintoro. Saya setuju dengan Bintoro. Segitu doang Bintoro. Bindoro, jangan dulu. Aku mau tanya tentang Pancasila, Bindoro. Bintoro saya kasih nilai 70. Karena memberikan sesuatu yang apa itu lebih menarik daripada Dargo. Kalau masalah Pancasila tanya ke petualang Mano, dia lebih jago Aku mau tanya kalau negara yang punya ideologi Indonesia doang kan yang
ideologi, nggak punya Pancasila. Negara-negara lain kan ideologinya paling melalui bendera-bendera saja gitu kan. Nggak begitu loh. Ideologi saja republik, ada republik, ada apa nama kategori dari Pancasila itu republik begitu. Konsepnya itu yang banyak itu dari siapa tuh tokoh barat itu, dan terinspirasi dari Ibnu Khaldun begitu tentang tata sosialisasi. Coba baca apa tuh yang dianut oleh orang dunia negara